Saya terus terang terberkati yang pertama ya dengan praise and worship yang ada. Thank you buat Leoni. Ya, this is the first time ya dia diberikan kepercayaan untuk bisa leading the worship. Ya, saya percaya tahun 2022 ketika Leoni masuk di dalam tim praise and worship bulan Oktober, ya banyak tempaan yang mungkin dia alami, tapi ya kita percaya bahwa justru di tempat ini kita boleh belajar. This is the place, ya acceptance semua ada di sini, mau buat error atau buat apapun itu, kita percaya bahwa di tempat ini kita bisa bersama-sama bertumbuh. Dan yang kedua, saya tadi ngelihat Edo sudah mulai main satu lagu ya. Saya percaya bahwa good job Edo, luar biasa. Thank you buat Sir Charles yang mendampingi ya. Dan kita percaya bahwa kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan kita juga akan mengasihi tempat di mana Tuhan percayakan buat kita. Amin. Ya. Dan saya percaya masing-masing dari kita semua punya kerinduan yang sama, yaitu kita boleh bisa ambil bagian di dalam setiap pelayanan yang ada. Boleh ambil bagian dalam segala sesuatu yang mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya. Dan nanti kita akan sama-sama belajar. Wow. Thank you so much buat hari ini. Kita akan masuk langsung dalam jam pemberitaan firman Tuhan dan ya saya percaya bulan ini kita boleh sama-sama belajar tentang yang namanya relationship atau hubungan. Ya 2 minggu ini kita sudah diperlengkapi dengan luar biasa dengan satu tema ya di mana sejak awal itu dikatakan bahwa relasi atau hubungan orang percaya itu dirancang bukan hanya untuk saling menopang tetapi untuk apa? Mengutus bersama. Ya, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini dan judul sharing firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah ketika tujuan Allah itu menjadi dasar dari setiap relasi dan hubungan kita. Ya, dan saya akan ingin mengawalinya pada pagi hari ini bahwa kita tahu ya mungkin ada banyak relasi atau hubungan bahkan di tempat ini di dalam gereja pun hubungan itu mungkin berjalan baik, rukun dan akrab. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang sejujurnya adalah apakah hubungan ataupun relasi itu membuat kerajaan Allah itu bertumbuh? Itu yang harus kita tanyakan sama-sama. Karena kita seringkali mengalaminya. Kita seringkali tahu bahwa berbicara soal relasi atau hubungan, kadang itu berhenti sampai hanya kepada kita saling kumpul misalnya. Berhenti hanya sampai kepada kita saling menguatkan misalnya. Kita berhenti sampai kepada titik yang namanya rasa nyaman. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan, ya, tujuan Allah itu lebih besar daripada sekedar kebersamaan. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama di dalam ayat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Matius 29 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Ini ayat yang kita gunakan di dalam bulan ini. Dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pagi hari ini saya ingin mengatakan bahwa berbicara soal amanat agung bukan hanya untuk satu individu saja. Tetapi untuk seluruh komunitas orang percaya, kita bergerak bersama, kita keluar bersama untuk tujuan ini. Amanat agung yang kita tahu itu bukanlah sebuah opsi, pilihan, bukanlah sebuah program tambahan. Tetapi amanat agung itu seharusnya menjadi yang namanya identitas gereja. Tadi saya sudah singgung ya jemaat sekalian, berbicara tentang kerukunan, keakraban gitu ya. Relasi yang rukun misalnya, relasi yang akrab dan saling menguatkan, saya percaya bahwa itu memang baik dan itu memang kita perlukan. Tapi kalau kita belajar sama-sama di dalam Alkitab, berulang kali menunjukkan bahwa relasi kerajaan Allah itu tidak pernah berhenti pada kenyamanan. Kalau relasi yang hanya berhenti dalam tanda kutip di dalam state
kumpulnya saja itu memang akan membangun yang namanya kelekatan, klik gitu kan. Kemudian misalnya relasi atau hubungan yang misalnya berhenti hanya sampai kepada tahap saling menguatkan, ya itu memang akan membangun suatu ketahanan. Wah, ini komunitasnya kuat ya. Tetapi yang mau kita pelajari sama-sama pada pagi hari ini, relasi yang mendorong ketaatan dan pengutusan, itulah yang membangun kerajaan Allah. Yesus tidak memanggil murid-muridnya hanya untuk bersama-sama saja, tetapi untuk diutus bersama-sama. Nah, kita pada pagi hari ini kita bisa sama-sama cross check sendiri ya tentang relasi yang mungkin ada di dalam komunitas kita, ya tempat di mana kita berkumpul ya. Kalau relasi itu tidak menumbuhkan keberanian untuk bersaksi, kalau relasi itu tidak melahirkan murid baru ataupun mendorong pelayanan yang berkorban, kalau relasi itu tidak memperluas dampak keluar lingkaran yang nyaman tadi, maka bisa dikatakan bahwa relasi itu mungkin baik secara sosial, tetapi belum tentu berbuah secara rohani. Kerajaan Allah itu akan bertumbuh ketika relasi itu menggeser fokus kita dari aku ke misi. Apalagi misalnya, kerajaan Allah itu akan bertumbuh ketika relasi itu berani untuk saling menegur, bukan hanya menghibur saja. Dan relasi itu akan bisa menumbuhkan kerajaan Allah ketika kita mau diutus, bukan hanya dipelihara dan dipertahankan saja. Saya akan mengawalinya dengan ini ya, semoga kita semua clear ya. Yang kita mau capai itu tahapan di mana ya kita bukan hanya sekedar rukun, akrab dan berkumpul, tetapi kita gimana caranya kita bergerak bersama-sama, kita diutus bersama-sama untuk keluar. Nah, kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini ya. Poin yang pertama, berbicara soal ketika tujuan Allah itu menjadi dasar relasi. Pada saat saya merenungkan ini dikatakan bahwa berbicara soal relasi, relasi itu diciptakan Allah, itu tujuannya untuk multiplikasi. Bukan hanya sekedar berhenti pada koneksi saja. Kita buka lagi di ayat firman Tuhan kita. Back to the basic ya. Kejadian 1 ayat ke-28. Kejadian 1 ayat 28 dikatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sejak awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia dengan relasi yang memiliki tujuan. Yaitu untuk bertumbuh, untuk berbuah, dan tentunya berlipat kali ganda. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu selalu bergerak ke arah multiplikasi. Prinsip Allah itu selalu sama, yaitu hidup yang dari Tuhan itu gak akan pernah mandek ataupun stuck. Melainkan berlipat ganda. Jadi saya percaya kita semua di tempat ini kita akan memiliki kehidupan yang gak akan stuck, gak akan mandek. Percaya pada saat kita merasa saat ini mungkin kita belum punya jalan keluar. Tapi Dia adalah jalan keluar buat kita. Ya, jadi ketika kita memiliki kehidupan yang benar, relasi yang benar, di situ kita percaya bahwa kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbuah. Amin. Nah, kalau pada saat kita merenungkan awal mula penciptaan manusia ya jemaat sekalian. Pada saat Dia menciptakan Adam, ya Allah itu tidak menciptakan Adam sendirian. Ya kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18 itu Allah berfirman seperti ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di sini Tuhan tidak berkata bahwa
supaya Adam itu nggak kesepian, supaya Adam itu nggak merasa lonely gitu kan. Melainkan Allah itu menciptakan suatu relasi yang mampu untuk menghasilkan atau menjalankan mandat ilahi. Maksudnya gimana? Karena relasi yang diciptakan itu bukan hanya untuk kenyamanan emosional saja, tetapi untuk bisa melakukan dan menjalankan kehendak Allah itu bersama-sama. Gak percaya? Kita buka Markus 3 ayat yang ke-14 ya. Markus 3 ayat ke-14. Kita belajar ini ya. Ia atau Tuhan ya, Tuhan Yesus itu menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Kalau kita boleh perhatikan urutannya ya. Yang pertama dikatakan menyertai dia atau menyertai Yesus di sini. Ini yang dimaksud dengan relasi atau hubungan. Dan dikatakan untuk diutusnya, ya diutus oleh Yesus itu untuk multiplikasi. Untuk kita sama-sama berbuah. Jadi relasi dengan Kristus itu selalu berujung kepada yang namanya pengutusan. Bukan eksklusivitas. Relasi yang kita bangun bukan untuk sesuatu yang eksklusif gitu. Tetapi bagaimana caranya kita ini bersama-sama kita bergerak bareng. Ya, kita bersama-sama menjadi orang-orang yang siap untuk diutus. Supaya orang-orang bisa mengenal. Diutus kemana? Bisa jadi kita nggak berbicara hanya sekedar misi gitu kan. Tetapi pada saat kita berkumpul dan kemudian kita diutus misalnya di tempat pekerjaan kita, di sekolah kita, di tempat bisnis kita. Disitulah kita representasinya dari Allah. Ya, dan saya ingin mengatakan bahwa kita tahu kan yang namanya air itu ya, air, water gitu kan. Nah air yang mengalir itu akan selalu apa? Segar. Tetapi air yang berhenti mengalir itu tentu saja akan menjadi keruh gitu kan. Dan saya percaya pada pagi hari ini bahwa kerajaan Allah itu ya tidak dibangun dengan wadah yang tertutup. Tetapi dengan saluran yang terbuka. Karena kita tahu air yang mengalir itu membawa kehidupan. Dan air yang berhenti itu akan menghasilkan pembusukan. Makanya saya selalu bilang bahwa ini, tempat ini itu adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu ya ayo kita kerjakan sama-sama. Kita gerak bareng-bareng, kita usaha bareng-bareng. Ya dan saya percaya ngelihat tadi itu ya saya cukup amazed gitu kan. Ya nanti Edo ya saya encourage ikut terus kelas pembekalan pelayanan ya. Karena kita percaya di tempat ini kita dapat modal yang mungkin gak kita dapatkan di tempat lain. Maksudnya gimana? Ketika kita masuk di dalam pelayanan, di situ kita jadi orang-orang yang mau untuk belajar, mau untuk dibentuk. Dan saya percaya end resultnya adalah apa? Jadi modal. Modal buat kita nanti diutus di sana. Ada yang misalnya pergi ke luar kota, luar negeri, harus pindah gitu. Saya percaya tempat ini akan memberikan benih yang baik. Ya, jadi yuk kita sama-sama ya. Dan saya ingin berkata ya, penutup dari poin yang pertama ini bahwa gereja itu tidak dipanggil ya menjadi ruang yang nyaman saja, tetapi juga pusat pengutusan. Pertanyaannya sekarang bisa kita cross check, berani enggak kita bersaksi? Berani enggak kita berkata bahwa ya aku percaya sama Tuhan. Justru karena Tuhan yang membuat aku bisa keluar dari problem ini. Justru karena Tuhan aku bisa mendapatkan achievement seperti ini. Dan saya percaya itulah yang namanya kita berani untuk kita diutus. Poin yang kedua, berbicara soal ketika tujuan Allah itu menjadi dasar relasi ya. Saat kita merenungkan ini, ternyata relasi yang sehat itu selalu bergerak di dalam ketaatan, bukan rasa nyaman. Ya, relasi yang sehat itu bergerak di dalam ketaatan. Nah, kalau kita kembali lagi di dalam amanat agung tadi yang pertama kita bahas di dalam Matius 29 ayat 19 sampai yang 20 itu. Ada kata kerja di situ yaitu pergilah. Pergilah. Menunjukkan bahwa
relasi yang dibangun di atas tujuan Allah itu enggak pasif. Hubungan ini enggak hanya sekedar berhenti kepada rasa aman saja. Hubungan ini enggak hanya berhenti hanya kepada kesamaan visi saja, kesamaan pandangan ataupun perasaan nyaman semata. Tetapi kata pergi di sini menunjukkan ada yang namanya pergerakan ataupun movement dari satu titik ke titik yang lain. Dan di dalam relasi ini berarti kita keluar dari yang namanya zona nyaman. Apa tuh zona nyaman? Kepentingan pribadi kita. Dan masuk di dalam ketaatan pada kehendak Tuhan sekalipun membutuhkan pengorbanan. Zona nyaman itu apa? Ego kita. Zona nyaman itu apa? Kepentingan pribadi kita. Nah, relasi yang sehat ini selalu bergerak di dalam ketaatan. Kita mau pergi meninggalkan zona nyaman yang tadi itu sekalipun membutuhkan yang namanya pengorbanan, tetapi di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan, itulah yang namanya relasi yang sehat. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa menyangkal diri itu adalah syarat mutlak untuk kita melangkah maju. Kita nggak bisa taat kepada Tuhan jika kita masih diam di dalam keegoisan kita sendiri. Kita nggak akan bisa taat sama Tuhan kalau kita masih mementingkan kepentingan pribadi kita. Sekalipun itu membutuhkan pengorbanan, tapi itulah yang Tuhan mau. Mau nggak kita berkorban bersama-sama, gerak bareng-bareng, bersatu sama-sama, jadi komunitas yang kuat, jadi komunitas yang bisa melihatkan, menghadirkan kerajaan Allah. Kalau Tuhan lihat JKM Mawar Saron yang Tuhan lihat, kalau orang lihat JKM Mawar Saron yang orang lihat itu apa? Wah, ini Tuhan pakai. Nama Tuhan dimuliakan di sini, bukan nama JKM Mawar Saronnya, tapi nama Yesus. Tapi kalau kita ternyata masih punya kepentingan pribadi, masih belum mampu untuk menyangkal diri, ya kita belajar sama-sama pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengatakan ya, ketika sebuah relasi itu hanya berhenti kepada kenyamanan saja, ya, relasi itu beresiko berubah menjadi berhala. Kok bisa? Maksudnya gimana? Ya, sesuatu yang kita lebih jaga itu daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi eksklusif. Gak mau gerak bareng-bareng. Ya, begitu ada orang masuk langsung, ini siapa? Ini siapa? Atau bahkan mungkin ada rasa tidak aman misalnya. Wah, nanti posisiku tergantikan. Nanti pelayananku dilepas, pelayananku dicopot. Enggak. Sampai saat ini saya enggak ngelihat orang lain, tapi saya ngelihat diri saya pribadi bahwa kita enggak pernah membatasi siapapun yang ingin melayani. Dan saya percaya beberapa di antara kita, this is factual evidence ya. Ini bukti nyata ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang ya ini seharusnya menjadi nilai. Ini adalah ruang kita bersama. Mau gak kita bertumbuh bareng-bareng? Mau gak kita sehat sama-sama? Mau gak kita melayani sama-sama? Ya, jadi ketika relasi itu berhenti hanya pada sampai rasa nyaman saja. Wah, nanti kalau bukan aku nanti posisiku diambil nih dalam kepelayananku. Ya, itu bisa jadi berhala relasi itu. Ya, sesuatu yang lebih kita utamakan daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Kita lihat sama-sama di Amsal 27 ayat yang ke-17. Ini menarik ini. Dikatakan demikian. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Nah, saya percaya ya, kita belajar pada pagi hari ini. Bahwa relasi yang sehat bukan dilihat dari ketiadaan konflik. Tetapi relasi yang sehat itu akan, firman Tuhan yang mengatakan, akan apa? Mempertajam. Dan seringkali proses penajaman itu tidak nyaman.
pisau diasah untuk jadi semakin tajam. Ya, kalau kita tahu ya setelah pisau diasah itu kan panas ya. Kalau kita pegang, aduh panas gitu kan. Pisau diasah itu supaya semakin tajam ya. Jadi relasi yang sehat itu akan saling mempertajam. Dan seringkali proses penajaman itu tidak nyaman. Penajaman yang seperti apa misalnya? Penajaman karena integritas. Teguran kasih. Perbedaan sudut pandang mungkin di dalam mencapai tujuan Tuhan. Tapi saya percaya hasil akhirnya adalah pemulihan dan kedewasaan. Nah, tapi saya juga ingin mengatakan pada pagi hari ini, kalau nih jemaat sekalian, isinya cuman geger melulu, konflik melulu, ya itu juga nggak sehat. Misalnya nih, konflik yang terjadi karena keegoisan, konflik yang terjadi karena kita merasa aku punya kontrol, ya, ataupun konflik yang terjadi karena manipulasi, kekerasan verbal misalnya atau kekerasan fisik, tapi saya percaya nggak ada lah kekerasan fisik di sini. Hasil akhirnya apa? Luka batin, kepahitan, kelelahan mental, menjauh dari Tuhan. Dah aku nggak mau pelayanan lagi. Buat apa pelayanan lagi? Sakit hati aku dengan si A, si B, si C yang ngomong. Masa saya dikatain seperti ini? Tapi kalau kita percaya ya, relasi yang sehat itu memang pasti akan mempertajam kita. Dan proses penajaman itu tidak nyaman. Ya. Nah di dalam proses kita berjalan bersama, di dalam proses kita bergerak bersama, bertumbuh di dalam Tuhan. Parameter yang bisa kita lihat dengan mudah adalah sebenarnya nih paling sederhana. Di dalam kegerakan itu, di dalam movement atau di dalam suatu tujuan itu, apakah kita masih mikir diri kita sendiri atau kita sudah bisa untuk mikirin orang lain? Gimana caranya orang ini bisa bertumbuh? Gimana caranya orang ini bisa berbuah? Bagaimana caranya orang ini bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang pernah aku dapatkan misalnya. Nah ini parameter sederhana. Benar gak kita itu sudah sampai kepada tahap bahwa kita ini mikirin orang lain. Kita ini mikirin tempat ini. Kita ini mikirin jemaat, kegerakan. Dan saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa jangan sampai kita tertukar antara salib yang harus dipikul dengan toksisitas yang harus kita tinggalkan. Seringkali kita tertukar mungkin gak sadar. Ada salib yang harus kita pikul dan ada toksisitas yang harus kita tinggalkan. Dan jangan sampai kita tertukar. Kenapa? Karena salib Kristus itu membawa kita kepada kebangkitan. Membawa kita kepada perubahan karakter. Apalagi? Kemajuan ya. Persatuan. Itu salib Kristus. Sementara relasi yang penuh dengan konflik dan keegoisan hanya akan membawa kita kepada kehancuran jiwa. Dan saya ingin tutup ya untuk poin yang kedua ini bahwa penajaman itu memang membutuhkan yang namanya gesekan. Tetapi gesekan tanpa kasih hanya akan membuat kedua belah pihak itu akan terkikis habis. Bukan jadi tajam. Sekali lagi ya jemaat sekalian bahwa relasi yang sehat itu bergerak di dalam ketaatan yang menghasilkan restorasi. Bukan di dalam pertengkaran yang menghasilkan destruksi. Ya kita lihat sama-sama. Konflik itu kehidupan. Perbedaan pandangan satu dengan yang lain antar pelayan. Itu realitanya. Kita lihat dalam perjalanan rasul-rasul pun juga, rasul yang melayani pun juga ada yang saling berbeda pandangan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam perbedaan pandangan itu, kalau tujuannya adalah untuk menajamkan apa yang menjadi tujuan Tuhan, itulah konflik yang sehat. Tapi kalau hasilnya adalah keegoisan, rootnya adalah keegoisan, rootnya adalah pengalaman misalnya, rootnya adalah sesuatu yang mungkin ada motivasi yang mungkin kita nggak sadar, makanya kita perlu dibukakan mata hati kita oleh Tuhan. Kadang-kala kita nggak menyadari.
ya ada potensi itu dalam diri kita. Nah kalau rootnya seperti itu, hasilnya apa? Destruksi. Yang ada adalah apa? Mundur dari pelayanan. Dan yang terakhir berbicara soal ketika tujuan Allah itu menjadi dasar daripada relasi atau hubungannya. Relasi yang berpusat kepada Allah itu akan menghasilkan yang namanya dampak kekal. Maksudnya gimana dampak kekal itu? Yuk kita lihat sama-sama. Yohanes 5 ayat yang ke-16. Yohanes 5 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Relasi yang berpusat kepada Allah itu akan menghasilkan dampak yang kekal. Bukan hanya sekedar kepuasan sesaat. Dan tadi saya mengatakan di poin yang ketiga bahwa relasi yang berpusat pada Allah. Berarti center pointnya siapa? Tuhan. Nah, kita percaya bahwa setiap relasi yang kita punya itu selalu punya pusat ya. Ada pusat relasinya, pusat koneksinya gitu kan. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang menjadi pusatnya? Bukan berbicara soal manusia saja, tetapi jika ego yang menjadi pusat daripada relasi kita, maka relasi itu akan menjadi ajang untuk kita saling menuntut. Kalau relasi itu pusatnya adalah perasaan kita, maka relasi itu akan menjadi rapuh. Kalau perasaannya nggak oke, nggak jalan. Tapi perasaannya oke, itu jalan. Kalau relasi itu pusatnya adalah keuntungan, maka relasi itu akan menjadi satu relasi yang transaksional. Kira-kira bisa dapat apa nih dari ini? Sekali lagi, transaksionalnya itu baliknya ke diri kita sendiri. Yang kita pikirin baliknya kita sendiri. Aku dapatnya apa? Benefitnya apa buat aku? Lebih baik saya buat satu program yang seperti ini aja lah misalnya. Kenapa? Karena di sini aku bisa dapetin sesuatu. Apa misalnya? Nama. Itu yang paling berbahaya. Nah, jika keuntungan itu menjadi pusat, maka relasi itu akan menjadi transaksional. Tetapi sekali lagi, kalau Kristus yang jadi pusat, relasi akan menjadi perjanjian yang bertumbuh. Saya selalu mengatakan bahwa hidup serupa dengan Allah itu enggak mudah. Dalam setiap pelayanan kita, bisa enggak kita tetap totalitas tanpa batas, mati-matian, fightful, ya, sacrificeful misalnya. Walaupun tidak ada orang yang memuji kita, walaupun tidak ada orang yang mungkin bertepuk tangan pada kita. Ini sesuatu yang enggak mudah. Tapi saya percaya tadi meninggalkan yang namanya zona nyaman. Ya, zona nyaman untuk kita masuk ke dalam ketaatan. Nah, relasi yang dibangun karena perasaan sebagai pusatnya akan bertahan selama perasaan itu ada. Sama-sama, kadang kan yang bisa itu kan rasanya sama jadi kumpul bareng gitu kan. Rasanya sama gitu kan kumpul bareng. Tapi saya ingin mengatakan pada bagian ini, relasi yang dibangun karena perasaan yang sebagai pusatnya itu ya, perasaan sebagai pusat akan bertahan selama perasaan itu ada. Tetapi relasi yang dibangun karena Kristus sebagai pusat akan bertahan sekalipun perasaannya berubah. Oh kok tiba-tiba dari yang nggak pernah atau belum ada gitu kan kelas pelayanan gitu, kok sekarang harus ikut dia. Misalnya gitu. Dari rasa nyaman tadi kan ada perubahan, perasaannya nyaman. Wah jarang ada kelas nih, nggak pernah ada kelas. Kok tahun ini, wah mulai ada kelas pembukaan pelayanan dan tulisannya di situ adalah wajib misalnya gitu. Wah ini kan perasaannya berubah kan. Waduh waktuku gimana ini segala macam. Tapi saya percaya bahwa kalau pusatnya sama Kristus ya, relasi itu akan bertahan sekalipun perasaannya berubah. Dan sekali lagi, ketika
ketika kita memutuskan untuk kita mau bertumbuh, ya kita siap-siap yang namanya apa? Sakit. Bukan sakit hati, tetapi ya sakit semuanya. Namanya dipertajam gitu kan. Ada gesekan dan itu tidak nyaman. Nah, saya ingin mengatakan pada pagi hari ini bahwa banyak orang mencari relasi hanya untuk merasa penuh. Tetapi yang menjadi kebenarannya adalah relasi itu tidak dirancang untuk menggantikan Tuhan. Makanya Kristus itu harus jadi pusatnya. Center point-nya itu Tuhan. Di dalam Yohanes 5 tadi katakan buah yang tetap ya. Buah yang tetap itu berbicara tentang dampak yang kekal. Yesus tidak hanya berkata sampai kepada menghasilkan buah saja, tetapi buah yang tetap. Jadi berbicara soal relasi itu relasi gak hanya sekedar berkumpul, tetapi bertumbuh. Bukan sekedar momen indah ya, foto bersama misalnya makan bareng gitu kan. Bukan hanya sekedar kenangan misalnya, tetapi transformasi kehidupan. Kalau kita berbicara soal relasi yang berpusat kepada Allah, itu akan satu, membentuk karakter kita. Yang kedua, menguatkan panggilan kita, menyelamatkan generasi. Bahkan mungkin kita bisa memberikan legacy. Ya, kita bisa memberikan keteladanan di dalam kepelayanan kita. Nah itu, kalau pusatnya adalah Allah. Ya kalau kita lihat di dalam perjalanan Rasul ya, Paulus dan Timotius. Nih, Paulus dan Timotius ini bukan hanya sekedar hubungannya itu mentor dan murid saja ya. Tetapi relasi yang bisa menghasilkan pemimpin di dalam gereja mula-mula. Dan saya akan tutup poin yang ketiga ini bahwa relasi yang berpusat pada Tuhan tidak hanya mengubah hari ini, tetapi membentuk masa depan kita yang bahkan tidak kita lihat saat ini. Kita cross check sama-sama. Standarnya kita itu adalah Tuhan sebagai pusat. Kalau Tuhan itu sudah jadi pusat dalam kehidupan kita, tujuannya sudah pasti terlihat. Yaitu menghasilkan buah dan buah kita itu tetap. Saya nggak akan perpanjang firman Tuhan, ya sudah minus 3 minutes ya injury time. Saya undang tim Person Worship bisa untuk maju. Tuhan kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar bahwa apapun hubungan yang ada Tuhan, relasi yang ada Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang harus menjadi pusat. Karena ketika kami memiliki pusat yang benar, maka kami bisa memiliki tujuan yang benar. Dan kami berkatakan pada pagi hari ini buat setiap firman yang boleh kami dengar. Kami boleh belajar bersama-sama, cross check terhadap diri kami masing-masing. Dan kami tahu Tuhan, Kau akan menggunakan setiap dari kami dengan luar biasa. Kami perkatakan Tuhan, kami mau tinggalkan yang namanya ego kami. Kami mau ubah ego itu menjadi wigo. Ego itu berbicara soal keegoisan batin dan pribadi kami. Tetapi kalau wigo itu berbicara tentang gimana caranya kami bisa bergerak bersama-sama. Tuhan kami percaya Tuhan masing-masing di tempat ini memiliki panggilan-Mu secara khusus. Karena kami tahu Tuhan keindahan yang ada itu adalah karena kami semua punya panggilan-panggilan yang khusus. Kau tidak menciptakan kami sama, tapi Kau menciptakan kami berbeda. Karena kami tahu di tempat ini kami boleh saling melengkapi. Di tempat ini kami boleh saling menguatkan, bekerja, bertumbuh bersama-sama. Bukan untuk nama kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman yang telah selesai disampaikan, tapi kami percaya
Kau tidak pernah berhenti berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu firman Tuhan berkata bahwa rumput boleh menjadi layu, bunga boleh menjadi kering. Tetapi firman-Mu itu tetap selama-lamanya. Kami bersyukur. Haleluya.